Gimana sih caranya ngebagi waktu nih untuk mengenalkan anak-anak kepada alam, apalagi Mbak Memet juga kan sambil kerja, terus suaminya juga kerja. Jadi ibunya bekerja, anaknya mau diajak jalan-jalan, gimana bagi waktunya? Ya kalau gue sih nggak pernah digabungin ya. Pas gue lagi harus kerja, terus bawa anak-anak gue nggak pernah. Karena pertama jadi kepecah nih konsentrasi gue. Walaupun kerjanya di alam juga, kadang-kadang kan ada tuh beberapa orang bawa sekalian keluarga. Kalau gue nggak bisa kayak gitu. Jadi saatnya gue kerja ya gue nggak bisa dicampur-campur bawa anak-anak juga, karena otomatis kan gue juga harus perhatiin anak-anak dong gitu. Jadinya nggak konsentrasi lah kerjanya. Bener-bener kita biasanya memang sudah ngatur jadwal. Kira-kira kapan nih waktu yang tepat, pas saat guenya pas lagi memang nggak ada kerjaan, suami juga lagi nggak ada kerjaan, pokoknya satu hari semalam lah gitu untuk cari waktu yang tepat. Biasanya ya udah kepisah sama yang lainnya. Jadi liburan ya beneran liburan. Jadi liburan-liburan, kerja-kerja ya. Walaupun kerja di alam, tapi nggak sekalian liburan sama anak-anak. Nggak, gue nggak pernah sih dicampur-campur kayak gitu. Oke. Nah, untuk ngajak anak-anak pertama kali nih, itu kan pasti ada tantangannya. Mereka belum tahu camping itu apa, hutan itu gimana. Tantangannya apa aja sih? Kemudian solusinya gimana? Ya, yang itu yang tadi udah lu tahu sebelumnya kan, takut sama rumput, takut sama suara-suara, jadi agak nggak nyaman. Kalau gue sih sebenarnya dari awal sebelum ngajak mereka tuh udah ngajak ngobrol, mau diajak nggak ke alam gitu. Apalagi kan mereka tahu kerjaan gue gitu, kadang-kadang dia suka lihat kan di videonya, ih mama camping itu di tenda. Jadi mereka tuh sebenarnya udah tahu, udah antusias dari awalnya tuh pengen kayak gitu juga gitu loh. Mau dong, rasanya gimana sih tidur di tenda gitu. Kalau jalan-jalan ke sana rasanya gimana? Nah, akhirnya gue ajak, bener mau gitu. Tapi nggak boleh rewel ya. Jadi gue kan udah negesin dari awal gitu. Ini tempatnya tidurnya di tenda, kalau dingin gimana gitu. Kan pakai selimut ya, pokoknya yang mereka tuh memang udah mau gitu gimana rasanya. Biasanya kan gue cuman beliin tenda-tenda princess nih. Tenda-tenda yang pinggir jalan. Tenda-tenda princess buat di rumah. Yaudah rasain dulu tuh tidur di tenda yang sekecil itu bisa nggak gitu. Mereka bener-bener tidur di dalam tenda gitu. Jadi nyobain dari di rumah ya, pakai tenda mini dulu ya. Tenda mini tuh rasanya gini ya, karena mungkin lingkupnya kecil dibandingin tempat tidur kan, antusias kan mereka kan. Oh ya udah, berarti mau nih. Iya yuk ke sana. Akhirnya karena mereka udah tahu lah gambarannya, jadi udah lebih siap sih. Oke, berarti ini adalah tips yang menarik. Yang pertama harus dikenalkan sejak dini, bukan berarti langsung ngajakin ke sana ya, tapi simulasi dulu nih, pakai tenda-tendaan mini. Kalau nggak punya tenda mini di rumah mungkin bisa bikin pakai selimut yang kayak gitu-gitu kan. Kemudian juga dikenalkan lewat video-video, foto-foto, cerita-cerita supaya anak itu jadi penasaran, tertarik, baru nah, ayo kita pergi gitu ya. Bener, karena kan ada beberapa mungkin anak-anak yang tidak suka sama ruangan kecil. Itu kan tenda kan kecil kan, kita harus tidur sama-sama, iya kan. Mungkin kalau cuman main-main doang seneng, tapi kalau tidur beneran belum tentu gitu. Kalau sampai anak-anak itu dia bisa tertidur dengan lelap di tenda, oh berarti bisa nih gue bawa. Oke, berarti itu dia, simulasi dulu pertama. Nah, ada nggak sih tempat rekomendasi yang bisa ngajakin anak untuk dikenalkan ke alam pertama kali? Misalkan tempat-tempat yang ramah anak ya. Banyak banget sih ya, terutama di daerah Bogor tuh banyak banget. Kalau beberapa kali yang gue pernah datengin atau pernah gue lihat itu, yang penting yang mereka sudah punya fasilitas yang bagus, lingkungan camping groundnya tuh luas. Jadi kalau buat anak-anak lari-lari gitu, bermain-main aman, sama ada kamar mandi sih. Iya, ya, ada sumber air, ada kamar mandi. Lebih enak lagi kalau misalnya ada tempat makan juga di situ, ya kan? Jadi emaknya nggak perlu repot buat nggak usah repot-repot juga. Mbak, tinggal jajan. magi, gitu ya. Jadi tinggal pesen doang sebenarnya.
itu biasanya kalau di daerah Bogor kayak Sukamantri itu udah terkenal lah. Sukamantri itu udah daerahnya keluarga banget lah, family camp banget di situ. Lu turun mobil udah bisa langsung buka tenda gitu kan, nggak ribet. Jadi mau bawa apa aja gampang gitu, mau bawa kasur, bawa bantal langsung masuk, langsung bikin tenda tuh lebih aman. Jadi kita nggak perlu. Intinya kalau bawa anak-anak, terutama anak-anak yang masih balita gitu, jangan bawa ke lokasi yang camping ground-nya tuh terlalu jauh dari jalan. Misalnya bawa mobil, kita harus jalan jauh mungkin setengah jam. Nah itu kan bawa barang. Belum bawa barang. Kecuali kalau memang anak-anaknya memang senang-senang aja sih nggak apa-apa kan. Apalagi yang bikin ribet sebenarnya orang tuanya, tapi kalau orang tuanya nggak ngerasa ribet ya biarin aja kan, maksudnya ya sah-sah aja sih. Kalau gue kan nggak mau ribet orangnya. Oke, betul. Kalau ada yang gampang, kenapa harus yang sulit? Bener. Jadi karena pekerjaan gue udah ribet ya Gens ya. Bener-bener udah naik gunung. Liburan yang santai aja. Iya bener, pekerjaan aja yang ribet. Kalau liburan jangan ribet-ribet lah pokoknya. Apalagi bawa anak-anak kan, kita kan pengen refreshing, pengen seneng-seneng, jadi nggak mau susah kalau gue ya gitu. Jadi cari tempat yang memang dikit banget nyampe parkiran udah nyampe tempat camp. Terus ada yang gue rekomendasi, gue baru-baru ini dari sana juga, itu di Pasir Rengit di kaki Gunung Salak, itu di Bogor juga. Itu tempatnya menurut gue sangat ideal buat bawa keluarga. Hutan pinus, terus udah gitu tempatnya luas, wah anak-anak itu pasti seneng banget sih. Udah gitu nggak jauh dari air terjun, dan perjalanan di sananya nggak terlalu susah. Biasanya kalau kita ke lokasi air terjun kan yang terjal naik, batu, licin, nah ini nggak, aman banget, dan anak-anak bisa kita bawa ke sana. Oke, berarti yang pertama harus memilih tempat yang nyaman dan juga aman ya buat anak-anak khususnya. Buat orang tua ya kembali lagi dengan orang tuanya mau ribet atau enggak. Nah, perubahan apa sih yang paling kelihatan dari anak-anak ketika mereka dari belum dikenalkan ke alam sampai sekarang akhirnya kan mereka udah biasa camping segala macem? Pertama sih yang paling kelihatan mereka jadi lebih berani ya. Gitu. Biasanya kan anak-anak tuh sangat takut melihat sesuatu yang tidak biasa yang mereka lihat. Sedangkan kayak misalnya di rumah aja dia ngelihat cicak aja takut gitu kan. Langsung wah teriak-teriak gitu, apa itu? Jadi dengan kita mengenalkan di alam kan dia bisa ngelihat macem-macem. Bisa lihat apa sih yang di alam, tiba-tiba ngeliat ada belalang, biawak berjemur gitu kan. Iya kan, biasanya di daerah-daerah mana atau binatang-binatang yang kecil-kecil lah, mereka tuh lebih geli ke binatang-binatang kecil sebenarnya. Gitu ya. Iya, yang kayak gitu. Terus sama apa ya, rumput, gatel kan, sesuatu yang bikin baru, gitu. Bikin kaki mereka gatel gitu. Itu mereka menjadi terlatih motoriknya sih gitu, untuk jalan di antara semak-semak, di lalang atau di serasa-serasa seperti itu, mereka jadi lebih berani. Sama mereka menjadi lebih kepo ya, apa sih, jadi lebih kritis gitu, ini apa gitu. Terus saya kumpulin itu biji-biji pinusnya, kumpulin. Nah, mereka belajar untuk memilah gitu. Oh, ini dikumpul-kumpul. Jadi sebenarnya itu secara tidak langsung mengajarkan mereka juga sih untuk belajar mandiri, belajar untuk lebih kritis, belajar lebih mandiri. Nah, kayak gitu. Banyak sih manfaatnya. Sebenarnya kayak kita dulu zaman kecil aja ya, daun dipotek terus dia masak-masak. Iya, gitu jadi kan. mereka punya hayalan ya kan. Bener. Ngumpulin, dia main-mainin nggak gitu. Yang dulu main gadget terus. Nah, gitu. ya anak zaman sekarang ya susah banget lepas dari gadget. Jadinya salah satu cara untuk bikin mereka terlepas dari gadget itu bawa ke alam yang nggak ada sinyal. Betul. Dan mengenalkan mereka terhadap hal-hal baru kan belum pernah dilihat, pasti ini apa ya, itu apa, pasti lupa. Dan secara otomatis mereka nggak inget HP sih. Iya. Karena kan ngeliat sesuatu yang baru, wah terus lari-lari ke tempatnya, makanya harus nyari
camping ground tuh yang memang sangat luas gitu kan. Banyak lah di daerah Bogor tuh rekomendasi. Kalau nggak mau ribet bawa tenda, bawa segala macam, udah ada glam camp. Iya, mau nyewa juga bisa. Bener, tinggal dateng bawa badan doang kan, nggak perlu bawa logistik, tinggal. Bahkan sekarang ada camping ground juga yang ada outbound-nya ya, yang bener, memang bisa dipakai untuk anak-anak beraktivitas. Nah, gitu ya. itu lebih enak lagi tuh. Jadi mereka jadi lebih kelatih fisiknya juga. Banyak lah glam camp kan, udah tuh paling aman sih kalau nggak mau ribet ya orang tuanya. Ya kalau menurut gue sih harus lebih sering-sering sih ya anak-anak, apalagi zaman sekarang kan, karena udah terlalu banyak pengaruh sosmed, gadget, game-game gitu di HP. Dengan dia bawa ke alam, setidaknya bisa menyeimbangkan. Betul. Jadi nggak kecanduan terhadap gadget terus-terusan ya. Bener. Nah, kalau kisah unik nih selama ngajakin anak-anak main di alam. Kisah unik apa ya? Waktu gue ke Loji itu kan, Loji itu ada jembatan gantung. Itu kan pertama kali tuh mereka merasakan melewati jembatan tuh. Itu lucu banget sih. Beneran ya, karena mereka nggak pernah ngerasain yang sesuatu yang mungkin kelihatannya wah di bawah sungai tinggi, terus jembatannya goyang-goyang, terus sepanjang jalan teriak-teriak. Dari ujung sampai ujung tuh ya. Terutama si Kila sih, yang anak gue yang kedua gitu, ketakutan banget untuk ngelewatin. Tapi lama-lama keenakan juga, karena awalnya doang takut gitu. Akhirnya penasaran gimana sih kalau anak-anak gitu kan, takut cuman penasaran gitu kan. Ini maju mundur. Sama ya itu yang dia nggak tidur itu. Jadi tiap kedengeran apa, tiap berapa detik, itu apa mama? Nanya, itu suara jangkrik kok. Terus ada suara, itu suara apa mama? Terus mamanya, kapan mamanya tidur? tidur, nanya terus sempat tidur, kebangun lagi, nanya itu apa mama? Ya itu sih emang harus kitanya juga harus sabar-sabar ya ngejawab pertanyaannya yang bakal berulang gitu sih. Memuaskan rasa penasaran mereka tuh ya. Iya bener. Dan sebenarnya di Loji itu ada kamar juga gitu. Jadi kita juga ngasih pilihan. Kalau nggak mau nih di tenda, takut ya? Enggak kok, nggak takut. Jadi anaknya juga sosok berani gitu, nggak takut, cuman itu suara apa ya kayak gitu. Iya, kalau takut kita pindah aja nih di kamar gitu. Jadi kayak ada mes tamu gitu, pindah di kamar. Enggak mau, maunya di sini. Tetap kekeh mau tidur di tenda, tapi ya gitu masih nggak nyaman. Mungkin karena mereka penasaran aja ini suara apa, itu apa gitu ya. Oke, berarti memang mencari tempat yang ada pilihannya kalau bisa. Kalau mau di tenda bisa, di kamar juga bisa, tapi menikmati alam tentu saja masih bisa gitu kan. Intinya harus nanya ke anaknya dulu sih. Mau atau kita enggak. Jangan dipaksa ya, gitu ya. Itu dia. Jangan pernah memaksa anak kita untuk beraktivitas di alam kalau orangnya nggak mau gitu, anaknya nggak mau. Takutnya malah menjadi trauma. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi kita harus ngajak mereka sesuai ya yang tadi awal gue omong, di awal-awal tuh udah ngasih tahu gitu, beneran mau nyoba gitu, dikenalin atau dulu, simulasi dulu, ngenalin, atau awal-awal mungkin jangan camping dulu deh, main-main dulu lah di daerah-daerah situ, baru pulang gitu ke tempat-tempat hutan-hutan pinus kan banyak ya, daerah Bogor tuh. Jadi nggak usah nginep dulu di tenda, tapi ngerasain dulu lah suasana di sana juga bisa. Jadi perlahan perkenalannya, jadi jangan langsung kan biasanya kan ada tuh mungkin orang tua yang mungkin anak gunung banget nih, pokoknya anak gue harus menjadi anak penakluk gunung-gunung di dunia. Ngeri juga bos. Jadi udah langsung dibawa gitu. Bener. Padahal belum tentu anaknya mau ya. Dan dia kan belum ngerti apa-apa. Kalau gue pribadi, gue nggak mau kayak gitu. Gue mau ngajak anak gue pas dia memang sudah mengerti apa yang dia lakukan. Jadi gitu. Dia juga tahu apakah ini rasanya memang dia suka, dia tidak suka tanpa ada paksaan gitu. Bener. Oke. Nah, produk-produk Outdoor Pro tidak hanya kalian dapatkan di marketplace aja, tapi juga ada toko offline-nya. Seperti sekarang kita lagi ada di Selatan Cinere. Kalian bisa lihat Google Maps aja untuk location-nya, dan kalian bisa mendapatkan berbagai macam produk Outdoor Pro di sini.
Nah, apa sih tipsnya nih untuk ibu-ibu muda khususnya yang pengen ngajak anaknya untuk bermain di alam? Gue kasih kesimpulan sama tadi yang kita omongin aja ya. Pertama, kita harus lakukan mungkin pengenalan dulu secara media sih. Jadi kayak misalnya lewat video, YouTube, ataupun foto. Jadi kan mereka udah mulai melihat ketertarikannya dari situ. Kedua, kalau bisa lakukan simulasi di rumah gitu. Mungkin beli tenda-tenda kecil, jadi mereka bisa merasakan seperti apa sih rasanya tidur di tenda. Dan ketiga, jangan memaksa sih. Kalau mereka tidak mau, jangan dipaksa karena takutnya mereka menjadi trauma. Atau misalnya mau pengenalan secara pelan-pelan, mungkin bisa datang yang cuman sekedar datang bermain-main saja, nggak perlu menginap semalam, ke mungkin beberapa jam atau main seharian gitu. Banyaklah tempat-tempat hutan-hutan pinus gitu hanya untuk main-main atau selfie, foto-foto atau piknik juga bisa banget. Nah, dari sana kita bisa melihat si antusias mereka seperti apa. Kalau ternyata mereka semakin antusias, baru tuh bisa diajak lebih dalam lagi ya. Baru bisa diajak camping, atau mungkin udah semakin gede nanti mungkin ngajak lebih ke dalam trekking gitu kan. Sekarang udah banyak sih kayak anak-anak SD diajak trekking di daerah-daerah Sentul, ke daerah-daerah air terjun segala macem. Nah, itu udah enak lah kalau udah bisa ngerti dan mandiri sih anak-anaknya. Oke, baiklah. Berarti terima kasih dulu untuk Mbak Medina Kamil. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk para orang tua di rumah yang pengen memperkenalkan anak-anaknya kepada alam. Dan jangan lupa terus saksikan podcast Outdoor Takeover di YouTube channel Outdoor Pro, karena kita akan terus datang dengan cerita-cerita menarik lainnya dan juga narsum-narsum menarik lainnya. Tapi kalau kalian ada ide bisa komen di bawah sini, karena kita akan tayang setiap hari Jumat. Jamnya belum tahu, nunggu editornya kelar ngedit video baru diupload. Pokoknya hari Jumat pantengin terus Outdoor Pro Takeover.